Halo. Panjang. Halo. Halo. Masya Allah. Ya, Coba kemana? Yel lagi. Yel. Ini gua nggak tahu nih. Yel lagi gimana? Asik. Filing ya. Iya, locker setiap divisi. Kalau nggak salah ada pintu ya di sini. Iya, ada pintu. Di mana ya? Ini bawah ada. Kamu kunci. flase gitu? Oh, Sini oke. ditarik. Bukanya gimana? Oh, lucu ya. Be. Oh, pakai kunci. Ya ketahuan dong kuncinya di situ. Lapor, komandan. Liburan udah selesai, duit udah habis. Sekarang waktunya cari duit lagi. Laporan selesai. Mana sih Tono, waktunya orang syuting di malah nggak datang. Hari ini teman-teman, saya mau kembali sidak ke rumah artis-artis ataupun orang-orang yang harus disidak. Hari ini saya menyidak tempatnya Jerome Pauline. Nah, Jerome Pauline tuh yang main-main lompat-lompat itu. Trampolin kali, ya elah. Tan, sini Tan, siap-siap yuk. Waktunya kerja. Aduh, liburan melulu. Iya Pak. Lu masih aja doyong lu. Habis selesai liburan masih aja doyong, lemes kenapa sih? Lemes Pak, kurang vitamin gitu Pak. Aduh, bener-bener deh. Ya udah Ton, kalau begitu, lu capek pasti habis liburan kan? Capek banget, Pak. Gua rasa sih lu bukannya capek nih, lu kurang vitamin. Iya betul Pak, padahal saya itu sering berjemur Pak. Emangnya lu sempak boxer di jemur? Aduh Ton, gini. Lu nih kalau gue lihat kalau lemes begini, lu ini kekurangan vitamin C. Lihat nih gua, semangat kan? Baru pulang abis liburan dari Jepang, nyambung ke Bali, Terus? nyambung lagi syuting. Terus? Alhamdulillah, sehat-sehat aja. Bapak minum apa Pak? Ini dia rahasianya. Lu ambil tas gua, ntar gua kasih tahu. Siap. Ya? Dan Ini Pak. goodie bag-nya bagus juga nih, Ton. Iya Pak, keren Keren Pak. banget nih. Ini ada di Taulani TV nih. Iya betul. Bisa dibeli, kalau mau beli mah tinggal kontak aja Taulani TV. Iya betul Pak. Tuh, cakep kan? Cakep banget Mau Pak. kemana, Ji? Kemana, kek? Nih, Ton, gua kasih tahu nih, Ton ya. Iya Pak. Nih, resep gua kenapa gua selalu segar. Iya Pak. Nih, tuh, gue minum ini, Sunkist Orange Water Sea. Nah, ini pegang satu. Iya Pak. Ada lagi nih, sama ini Ton, Sunkist Lemon Water Sea. Ini cocok banget buat orang-orang yang beraktivitas padat kayak kita. Karena bisa mengembalikan cairan dan elektrolit tubuh yang hilang. Nah, sekarang lo cobain deh, ya. Mau pilih yang mana? Mau Orange Water Sea atau Lemon Water Sea? Saya pilih yang ini aja deh Pak, yang oranye Pak. Kenapa kok milihnya yang orange? Iya Pak, supaya saya bisa mengorenkan hati Bapak. Ya ilah. Kalau gitu pilihan gue yang lemon aja deh. Kenapa Pak pilih yang lemon Pak? Supaya aku bisa melemonkan hatiku. Salah hati saya dong Pak. Ogah, ngapain? Nih, Ton, gue ada lagi banyak nih di tas gue. Pak. Oh, masih ada tuh. Cakep kan? Cakep banget Pak. Yuk, kita minum. Boleh Pak. Gimana rasanya, Ton? Seger kan? Seger banget Pak. Seger banget Pak. Iya, Ton. Soalnya Sunkist Water Sea ini mengandung vitamin C yang tinggi. Tapi tenang, kandungan vitamin C dan gulanya udah sesuai anjuran BPOM. Keren banget Pak. Pak, ini ngomong-ngomong minuman sehat kan Pak? Oh, jelas, Ton. Sunkist Water Sea sudah rendah gula, tanpa pengawet, dan tanpa pemanis buatan. Nih bisa dilihat nih, udah ada centang hijaunya. Jadi aman dikonsumsi setiap hari. Sunkist Water Sea, vitamin C setiap hari. Yuk, kita jalan. Ayo Pak. Ayo. Ayo Pak. Udah sampai nih gue nih. Lantainya tinggi banget. Gue tuh kan takut kependekan. Alhamdulillah bisa nyampe juga di lantai 12 nih. Selamat Selamat datang. Iya.
Ada keperluan apa, Mas? Saya mau mijit refleksi nih. Oh, Bisa nggak? Oh, nggak. Oh, di sini ya? Nggak di sini. Ya Di ampun, lantai salah 9. berarti kalau gitu saya nih. Kebetulan saya nih kesini mau ketemu teman saya. Oh iya. Iya, dia Sama siapa? atas nama keluarga. Ini kayak beda loh, kayak saya pernah lihat beliau di mana ya. Kok jadi kayak ini karyawan di sini ya, Mas ya? Iya, ini ada seragamnya, kita pakai seragam ini. Mantapu Corp. Saya mau ketemu ownernya, bosnya. Oh, mau ketemu ownernya. Saya Iya. panggilkan dulu ya, Mas ya. Iya, tolong ya. Jangan lama-lama, Mas. Soalnya saya santai nih. Aduh, ternyata penyambutan luar biasa. Halo, apa kabar? Makasih, waduh. Mas Jerome kan, sama Mas Jehan kan. Terima kasih sudah Ya datang ke kantor kami. Allah, sama-sama. Terima kasih. Tadi tuh saya ada resepsionis di sini, mirip banget. Iya. Iya, mirip banget. Kita habis dipanggil sama dia. Oh, gitu ya? Di belakang. Udah, kamu situ aja. Oh gitu. Saya mau kenalan sama yang tadi, boleh nggak? Oh ya, boleh. Tolong dong. Ya, mungkin bisa Panggil dulu ya. Oh, panggil dulu ya. iya. Ada apa ya, Mas? Ada yang nyariin tadi katanya. Loh, Mas, saya cari ini gimana? Itu pada di sini. Udah bercanda dulu. Udah nonton ya. Selamat datang di kantornya mereka nih, Mantapu. Selamat datang, Oh. Andre. Aku udah lama kepengen main ke sini sebetulnya. Ya alhamdulillah baru hari ini bisa mampir. Gitu. Terima kasih. Aku inget ini jalanan sini ternyata tempat syuting itu dulu ini talk show. Ya benar benar Sini benar. di Geraha Mitra. Sekarang studionya udah jadi lapangan padel. Oh iya. Masa sih? Iya, beneran keren banget main di situ deh. Dari sini. Promosi ini gue nih tuh. Iya bener di lapangan padel. Gue banyak kenangan lah di situ lah. Bahkan dulu aku tahun 2000 berapa ya? 2018 2019 ya. Awal-awal lagi naik. Maksudnya karirnya lagi naik. Kan diundang ini talk show juga sempet. Pernah ya? Oh iya. Iya itu lagi hebat-hebatnya lah, lagi seru-serunya waktu itu. Iya. Sekarang jadi padel. Sekarang di lapangan padel begitu. Ini kita mau ini nih sidak biasa lah kan Siap. kita ya, sidak-sidak di Taulani TV gitu. Boleh. Gas. Ini boleh dijelasin dulu nih, ini kantor apa rumah atau apa sebetulnya nih? Apa sih sebenarnya? Kenapa sih bikin-bikin begini mau ngapa-ngapain? Mungkin dari CEO-nya dulu. Oke, salam kenal Mas Andre. Ini kita sebenarnya talent management. Talent management? Company. Jadi Memanajemen artis. tapi kita fokusnya di kreator, kayak Jerome. Kayak Jerome. Jadi ini talent pertamanya Mantapu Corp. Ya, jadi waktu tahun 2018 ya. Karena aku mulai nge-YouTube, terus butuh manajer. Nah, Bang Jehian nawarin jadi manajer full time. Abangnya sendiri ya? Abang sendiri. Keren banget Terus dia nggak puas, cuma aku doang. Orang nih kerjaannya gitu. Iya. Akhirnya dia cari talent lain. Benar. Dapat 4 lah ya. Di 4 ya. awal-awal 4 sebelum ada Mantapu Corp. Oh. Sebelum ada ini. Kenapa Jehian akhirnya gua bikin aja deh Mantapu Corp. Soalnya itu kan dia lagi di Jepang. Ah. Terus kayak jarang nih ada yang talentnya di luar, manajernya di Indo. Iya, susah tuh biasanya tuh. Benar. Akhirnya kayak kita bikin formula kan, oh kalau misalnya dealing sama brand harus kayak gini kalau talentnya di luar. Nah terus akhirnya aku nyariin tuh, ada ke talent-talent lain yang di luar. Ketemulah 3 orang lain. Semua dari luar juga. Semua di luar waktu itu ada satu yang kuliah di Rusia, ada satu kuliah di US, sama satu lagi orang Korea. Oh, mereka ini juga apa namanya? Kreator. Konten kreator gitu-gitu Betul. juga. Dulu kita startnya dari YouTuber, jadi semuanya bikin YouTube. Itu profitnya dari mana, Han? Dari endorsement sih. Dari endorsement? dari endorsement. Oh, oke. Kan mereka kan di sana. Nanti gimana cara promonya? Beberapa brandnya brand-brand digital gitu om. Oke. Ya, jadi e-commerce gitu-gitu. Biasanya ya. kan nggak terlalu butuh barang. Iya. Jadi mereka di sana tinggal download aplikasi dan lain-lain. Sekarang udah banyak dong nih ininya. Apa ya, talentnya? Artinya talent. Ah, kebetulan ada di belakang situ, fotonya. Kita lihat ya. Aduh, luar biasa. Penghargaannya banyak banget ya. enggak Tapi lah, Jehian memang basicnya apa sih dulu ya? Dulu aku kuliahnya di ITB om. Oh, Bandung. Tebak jurusan ya. ITB kan pasti teknologi, paling kalau nggak sipil, elektro, Nggak ketebak sih jurusanku. teknik apa? Aku teknik penerbangan om. Ya Allah, kenapa nggak ada Dirgantara. STT penerbangan aja? Dulu aku sempat di PTDI. Oh, Iya. iya. Agak belok gitu ya. Iya, ITB, Jauh Enggak, banget. agak belok banget sih. ITB tapi masuknya ke situ ya? Benar, emang dari dulu suka bisnis sih. Iya. Itu berarti memang penerbangan tapi kan nggak ada urusan sama bisnis ya? Nah itu makanya. Jadi dulu pas kuliah aku belajar sendiri. Tapi memang begitu kadang-kadang. Gue juga dulu kuliah di akuntansi. Hmm. Sekarang malah jadi
komedian. Aneh. Tapi kan gue bisa akhirnya mengaudit atau Mengaplikasikan. mengakunti semua honor-honor gitu kan. Hitung-hitungannya kepake lah gitu. Ini kita lihat tuh ini dia nih. Ini dia para list talentnya. Dan ini masih aktif sampai hari ini? Masih aktif. Ada yang di luar negeri, ada yang udah beberapa balik Indonesia. Oke. Ada orang Korea juga nih. Iya itu. Ini sama yang ini. Hansol. Nah ini talent kedua Mantapu. Jadi Ya, setelah empat yang Jerom, pertama, empat yang pertama. yang 4 pertama itu salah satunya Hansol. Hansol. Dia orang Korea tapi bisa bahasa Jawa. Wah serius? Soalnya dia 11 tahun di Malang. Metok banget. Wah metok banget. Orang Korea mah Iya. Kayak si ini Andika Pratama. Dia kan keturunan apa? Mukanya kan muka bule kan, tapi orang Malang dia. Benar. Oh, ini ada lagi Krista, Nichi, Owen. Ini orang Jepang ya? Yusuke. Ini dulu teman-temanku semua. Oh. Yang Waseda. Ini sih gue ngefans sama dua orang ini aja sih. ini Jerome Jahian luar biasa. Ini kalau Kay ini pasti dia senang kunci ya? Enggak gitu. Itu Bukan dong. Bukan. Wih, Enggak ini. keren. Ini yang menciptain sepatu nih. Bukan dong. Itu. Tapi jokesnya kayak gitu, aku juga sama Iya. jokesnya. Iya, kurang Ada dikit ya, jokes kurang kayak- N sama I tuh. Kurang nih ya. Kurang nih, ya ampun. Nah inilah dia ya, yang hari ini dijadikan manajemen dari Mantap Food Corp. Nah, sebenarnya kita ada talent-talent yang belum dipublish. Jadi kita biasanya 3 bulan pertama kita coba untuk kerjasama bareng tanpa harus kita publish dulu. Oke. Probation gitu. Iya, probation. Di bulan ini kita ada publish yang baru-baru. Kita tunggu. Ini ngomong-ngomong kantor ini udah berapa lama? Kalau kantor ini kita pindah itu di ulang tahun kedua. Jadi tahun 2023. Oh, 2023. Iya. Sebelumnya di Sebelumnya kita di tanah lain ya. Di gedung lain. satu kantor sama TikTok dulu kita. Oh, barengan. Barengan. Dulu kalau nggak salah ada yang di Meruya, Kebun Jeruk apa? Nah kalau itu, Nah, itu tuh- justru baru tahun ini jelasin. Ini. Itu baru tahun ini. Itu Mantap Academy, bimbel matematika. Nanti kau mau ke sana dong. Waktu itu kan kita pernah janjian pengen Bener. lihat bimbel-bimbel itu di sana. Next kita ke sana ya. Next guys. Jangan next Carlos, nextnya ke sana. Iya, Next Carlos tuh bikin makanan dong. Itu kayaknya wangi-wangi ini nih ada wangi-wangi apa bikin lapar nih. Nah, Ya Allah, udah disediain aja nih. Gitu. Ini buat karyawan di sini Ini apa? salah satu karyawan kita dan punya bisnis Taichan. Siapa namanya? Namanya Penco, kita panggil Panggil dulu dong, Penco. panggil dong. Aduh. Coba Penco. Bisa buat Sini, kerja Co. sama sama Taulani nih. nah, Namanya Taichan juga. Nah, hari Taichan Alpen. pacar Alpen. Halo Andre. Ini punya lo. Iya mas, Masya teman-teman gitu. Mas Andre mau 1000? 1000 biji nih. Enggak, ini 500. Wow, ini mantep bener nih. Kenapa buka sate Taichan? Buat tambahannya si Mas Andre mau nikah. Emang di sini kurang gajinya? Banyak. Udah tegang dia. Yang mana nih kameranya di banyak banget. Iya, kita mah semua ada kamera di sini. Buat nikah. Insya Allah Modal buat nikah ya. Masya Allah. Doain ya Mas Andre. Iya dong, bisa jadi pengusaha sate Taichan nanti nih. Yoi. Namanya sate Taichan apa? Bang Alpen. Bang Alpen. Lu suka nongkrong-nongkrong di pinggir Patal Senayan nggak? Dulu. Dulu kan, yang pakai lampu-lampu itu tuh. Iya, Iya kan? Oh, dari sana sempet. kan awalnya. Heeh. Gue suka ke sana, terus suka banget. Akhirnya bikin ininya sendiri. Oh. Bikin apa namanya? Resepnya sendiri. Resep sendiri. Tapi lu nggak jual offline? Jual. Oh, ada tempatnya? Ada offline-nya. Oh, di mana? Di Pasar Minggu, Kalibata. Oh, keren. Udah pernah datangin TV tempatnya Mas Andre. Oh iya? Iya. Itu sama Keras Tujuh bikin. Oh, gitu ntar kita boleh live di sidak sana sama dia. Gokil. Cobain kan. Let's go. Ini udah boleh dicobain apa nanti nih? Bebas. Hah? Kayaknya sih harus cobain sekarang sih ya. Boleh. Icip dulu lah dikit dah. Jelasin dong ini bedanya apa aja. Beda-bedanya apa nih? Jadi review sate. Jadi review sate, nggak apa-apa sekalian deh. Yang ini saya Taichan Mas Andre. Nah. Dia tuh original yang ini. Terus kalau yang ini dia sate asin pedas. Jadi Yang mana? Ini emang agak asin. Ini? Iya, itu ini Oh. favoritnya kita. Soalnya dia marinasi dulu Iya. semalam sebelumnya. Biasanya tuh dia ramenya dulu di Bandung. Terus sekarang di sini udah mulai ada juga sih. Jadi kalau ini emang lumayan asin. Oh. Gitu. Tapi pedes. Pedas. Ini vibes-nya kayak tap in brand gitu ya. Lucu Sate Taichan Bang Alpen. Keren banget ini. Ini kayak built-in masuk gitu ya. Iya, Bin. Tiba-tiba ada apa? Iya. Terus kayak aduh ada bau-bau apa nih gitu kayak Masuk. Ya, jadi apa namanya Mantap Food Corp ini juga membawahi bisnis-bisnis Taichan begini ya? Enggak. Oh, enggak Kalau ya? ini Enggak. pure punya. Nah, kita membawa yang ini donat. Oh, ada. Kalau ini memang punyanya Mantap Food. Iya. Kita ya.
Kita Kayak gimana coba kita lihat. Wah, asik nih. Banyak makanan. Kita review makanannya kali ya. Ganti konten gitu. Jadi Mantapku Corp sekarang kita selain jadi talent management, kita juga mulai invest ke bisnis-bisnis. Bikin-bikin produk sendiri juga. Kita juga ada lapangan padel, Om Andre. Oh iya. Iya, bikin Iya, apa-apa. tapi di Join BSD. lah, gue Di juga BSD. kepengen lah. Ajak aja kita kolaborasi lah. Taulani juga lagi butuh banyak invest nih. Let's go. Boleh, boleh. Iya ada dana nganggur kita. Kembangin nih. itu yang dibutuhin banyak orang. Iya. Itu dia ya. Tuh, wih mantap. Ya, ini Nah kita cobain ya, tapi untuk nyobain ini biasanya saya punya apa namanya ahli untuk nyobain makanan. Oh gitu. Nah, dia udah tahu rasanya kayak gimana. Oh, gitu. Sama Tono. Nah, ini dia nih orang yang Oh gitu. makan semua makanan dicobain dari mulai makanan ada sama nggak ada dia tahu. Ton, kita cobain Taichan Bang Alpen dulu. Boleh, Pak. Ya, oke. Kita cobain yang ini. Yang mana Yang ini ada bedanya. Ini kalau ini original, ini yang pedas. Asin pedas. Asin pedas. Coba. Ada sambelnya, Pak. Kan ini original. Tahan, aku Oh, ambilin. original. Kalau original nggak usah pakai sambal dulu. Ini dulu cobain dulu. Nah, kita lihat nih reaksinya gimana. Enak. Nih Mas Tono. Makasih. Kemarin dia pernah nge-review makanan bakmi gitu di daerah Radio Dalam. Diamuk masak. Apa tuh? Lo kok dia nggak tahu? Nambah dia, berarti enak nih. Enak, Pak. Gimana? Menurut lo apa rasanya gimana nih? Rasanya kurang banyak sih, Pak. Rasanya kurang Rasanya banyak. kurang banyak. Rasanya kurang Ini banyak nih. ada 500, silakan Mas. Pelan-pelan aja, Boleh sih, Bro. Pak, saya bawa pulang, Pak. Review dulu tiba-tiba main bawa pulang lo. Udah main bawa pulang aja. Enak banget, Pak. Enak. Bedanya apa yang sama yang lain-lain? Coba saya cobain. Belum. Yang kalian belum cobain. Nih, cobain yang ini. Apa kira-kira menurut lo bedanya? Bedanya sama sate Taichan yang Lain-lain. lain. Bedanya kalau di sana kan di luar, kalau di sini di dalam, Pak. Gue colok nih. Gue colok nih lama-lama nih. Mau gue colok nggak? Udah bangga-banggain lo jadi reviewer. Bedanya tuh ini dagingnya lembut. Gitu. Jadi ngegigit itu kunyahnya tuh enak gitu loh, gak keras. Banyak kan Taichan tuh keras kan dagingnya. Ini dagingnya empuk. Jadi kayaknya udah di apa namanya Dibumbuin. Bumbuin dimarinasi. dimarinasi gitu. Bayang nih. Nggak ada nasi ya, Pak? Hah? Nggak ada nasi. Ada. Mungkin pakai donat. Nah, gimana? Ah, dia bisa kombinasi makanan. Taichan sama donat. Bisa dia. Coba komen. Pilih dong. Menarik tuh. Menarik kan? Donat sate. Donat sate coba. Silakan. Boleh pakai tangannya? Iya. Yang ini boleh. jasuke, rasa jasuke ini. Jasuke. Jagung susu Jagung keju. keju. Iya. Jagung susu keju. Wah, Gimana, Ton? Enak nih, Pak. Ini empuk banget, Pak. ini lembut banget, yes. Empuk. Empuk, lembut, sama ini Yasuke-nya mantap. Pak. Jasuke apa sih? Yasuke. Apa tuh? Jagung susu keju. Oke, ya itulah tadi ya review dari dia, nggak usah didengerin. Ya, wah mantep banget nih. Pokoknya kita support lah nih, gila keren banget nih. Ini apa namanya? Mas Harus Andre. coba ini, harus coba yang ini. Ini apa nih? Ini best sellernya. Apa nih? Isinya Beef apa? curry. Beef curry. Coba ya, aku cobain dikit aja nggak apa-apa ya? Boleh, Mas Andre. Ini kita pakai labu Mas Andre. Jadi Iya, gulanya nggak sebanyak kalau pakai kentang sama. Iya, sehat, lebih sehat, jauh lebih sehat. Bener banget. Enak kan yang ini ya? Ini Ini top banget nih. Emang bener rotinya empuk banget ya. Labunya di dalam sini. Mas. Jadi campur di adonannya. adonannya. Jadi teksturnya beda sama donat Oh kentang. iya benar. Warna kuningnya dari labunya itu. Teksturnya beda sama donat kentang kan. Mesti cobain sini. The best ini. Ini enak banget yang kare. Namanya MNT. MNT. Ya part of Mantapu kan. Mantapu ada M sama N sama T-nya. MNT. MNT. Gitu. Oke. Enak Mas Tono. Beneran di belakang kamera masih dimakan. Enak banget. Beneran. Ah, aku lanjutin ntar ya. Enak banget. Oke. Sukses buat Bang Alpen ya. Makasih Mas Andre, sukses terus. Harus jadi pengusaha serta aja. Berarti kalau mau pesan gimana di ada? Di Instagram juga ada, saya Bang Alpen. di Instagram ada? Juga ada. Bang Alpen ya. Thank you ya. Ya, makasih. Masih Cok. Mantap. Di sini kantor nih ya. Jadi masuk tuh langsung dapur, guys. Bener. Biasanya kan langsung entry-nya tuh mestinya ruang tamu, ini langsung dapur. Jadi memang kita datang ke sini langsung disajikan dengan makanan-makanan yang enak. Yes. Dapurnya rapi lagi bersih.
Ini memang modelnya pelong-pelong aja ya? Iya, kita plong. Jadi awalnya sebenarnya kita pengen sekat-sekat kan, tapi dari jumlah orangnya sih belum sebanyak itu, Mas Andre. Oh, belum iya, butuh iya, untuk iya. sampai dipotong-potong gitu. Coba Coba ya, kalau kita- tamu kita taruh sini. Terus juga nggak semua WFO. Iya, kita Kita WFA. setiap hari juga. Oke, Jadi oke, WFO. oke. Jadi kalau orang di sini setiap hari apa aja? Kita ramenya biasanya Rabu, Senin, Rabu, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Oh, oke, oke. Nah, ini langsung berarti ini apa nih ruang tunggu atau apa? Biasanya tamu duduk di sini tapi kadang-kadang dipakai santai-santai juga. Pakai santai juga ya. Jadi emang konsepnya dibikin pelong. Nah, ini biasanya buat meeting-meeting ya atau ada acara apa? Ini biasanya kita buat town hall jadi bisa presentasi. Ini ada tempat duduknya ada stepnya gini, jadi bisa duduk sampai atas gitu kan? Di situ juga ada ini sepeda statis sama Oh iya dong. treadmill buat olahraga. Iya. Asik ya. Emang bener sih harusnya sih di skat-skat ya, tapi lu lebih suka pelong aja ya. Karena memang kebutuhannya belum banyak ya. Kalau di sini iya. Saya biasanya kalau kita terima anak-anak kampus visit biasanya di sini. Oh gitu, ada kampus visit juga Iya, di sini? kemarin baru UI kita ke sini. Oke. Yuk kita jalan lagi, ini anak nongkrong di sini, tempat duduk sini nih. Oke. Nah ini ada area yang pakai Area sini biasanya buat favorit main, laki-laki buat main. soalnya bisa main PS di sini. PS-nya lagi ditaruh biar lucu. Tadi dulu, ini gue mau lihat tuh, ini lucu juga tempat ininya nih. Ini bikin nih. Apa sih ini belakangnya? Bikin nih. Nggak tahu. Lucu deh, keren banget dibikin begini. jadi bisa portrait gitu, Om Andre. Ini TV-nya? TV-nya bisa muter. Ini dapat dari TV-nya langsung belakangnya. Oh, udah satu set ya? Satu Gue set. pikir ini belakangnya ini nih bikin gitu, enggak? Oh enggak. Emang jadi emang satu dijualnya sama kayak gini, TV-nya. Zero namanya. Lucu ya, bagus juga nih. Bisa buat main game ya? Lebih tepatnya dipakainya buat Jadi main game sebenarnya Om doang. Andre kesini tuh pingin cari inspirasi kantor mungkin. Kayaknya gitu sih. Kayaknya gitu. Lah, ini basket juga nih. Ini baju beneran. Yoi, Baju beneran. Ada sign-nya juga. Oh, ada tantangannya juga loh. Ini dari kelompok mana dia? Ini Warriors. Warriors, Golden State Warriors. Warriors tuh dari LA, bukan? Dari San Francisco. San San Francisco. Oh. Yes. Ini nama-nama pemainnya yang favorit ya? Ini top 3 pada masanya. Pada masanya. Cuma yang ini udah nggak di situ. Oh. Yang tengah ini. Iya. Gitu lah. Siapa yang suka basket? Aku sama Jerem suka Oh, sama. dua-duanya. Dulu aku sempat sekali nonton mereka di Iya. Oh iya. Aku malah belum kesampaian. Ini kalau masuk sini tuh kayak kita lagi pengen bengong merenung di sini. Iya. Karena aku biasanya telepon orang. telepon orang. Oh, gitu. Telepon orang, ngobrol berdua juga. Kenapa dibikin begitu loh? Enggak kedengeran, kedap. Coba. Yang ini sih, itu ada kabelnya. Takut nggak bisa ditutup. Kenapa harus dibuat begini? Buat apa? Kalau mau rahasia-rahasia telepon. Oh, kenapa biar nggak kedengeran? Kan kalau orang-orang kan agak berisik ya. Ini lebih tepatnya ini kita berisik banget sih. Oh, Biasanya iya. berisik Kalau banget. misalnya mau telepon Iya. orang atau klien Kan lagi syuting aja. taruh sini. Dikit. Tapi kalau pakai mic sih kedengeran banget ya. Gua ngomong apa tadi? Iya, dikirim kantor Loh, Jerome gitu. kok denger berarti nggak kedap dong? Ya, Tapi kan kan udah kalau dari banget. situ, kalau dari situ Oh, kan. oh, itu nggak kedengeran. kedengeran. Bener juga. Yo, Bikin dong di kantor kita, bikin ruang ambil ini. Tapi dikasih itu kayak jacuzzi gitu. Waduh. Sauna. Ya Allah, seru banget ya. Sorry. Nggak apa. Ini kenapa handphonenya ditaruh di sini? Ini HP-nya papa. Aku lagi pindah-pindahin beberapa foto gitu-gitu kan. Iya. Iya, papa Kirain punya dua HP-nya HP. karyawan semua dikumpulin di Enggak, sini. enggak. Jadi kayak ini ya, apa yang bot itu bot. Iya, jadi kalau mau kerja harus ngumpulin HP dulu gitu. Ya ampun, total ada berapa karyawan? Kita 40. 40 ya. Ini bagian apa di sini? Nah, kalau di sini sebenarnya kita tuh konsepnya open office. Jadi datang bisa duduk di mana aja. Cuma kadang-kadang jadinya udah ada kebiasaan duduk di sini. Oh. Ini anak-anak partnership. 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 Jadi mereka memang udah punya meja sendiri-sendiri ya. Nggak mungkin ketukar tuh bebas apa aja. Bebas sebenarnya. Cuma kayak anak-anak partnership sukanya duduk di meja ini. Iya, buat kayak misalnya apalah ngeblow rambut gitu bisa juga ya berarti. Iya bisa. Kita juga nyediain alatnya sih sebenarnya. Ada alat blow rambut juga. Ada. Keren banget di kantor semuanya bisa loh. Keren banget. di sini santai banget. Kalau ini
Nah, kalau ini agak Halo. campur panjang. Halo. Masya Allah. Anda gitu punya yel-yel nih. Ya, coba kemana? Yel lagi. Ada yel. Ini gua nggak tahu nih, gua nggak tahu nih. Yel gimana? Asik. Siap, siap. Abel pimpin bel. Tepuk Andre. Dah. Kaget gua. Kan lanjutannya gua pikir ada lanjutan. Makasih ya. Tepuk nanggung tuh namanya. Selamat bekerja. Keren. Ini divisi apa namanya? Ini ada anak-anak project yang ngurusin talentnya langsung, jadi nge-brief kalau di endorse. oke. Terus ada anak-anak kreatif yang bikin ide-ide, sama anak sosial media. Oke. Editor juga. Oh, semua di sini. Itu nanti kalau ini makan siang ada sate taichan ya? Iya, waduh. Udah siapin. Aku pesen dari Bang Alpen. Pesen dari dia. Ntar makan aja. Ada lagi nonton nih. Nonton Taluani TV. Cari-cari referensi. Ah, keren. Bagus. Kalau itu bagus ya? Apa namanya? Taulani TV. Oh, subscribe. Itu mah the best banget itu. Oh, sudah. The best banget itu. Iya. Udah. Udah jangan lagi nonton yang lain deh, ini aja udah. Dia ulang tahun mau dikirimin karangan bunga katanya. Bikinin. Ya. Tapi bunganya ngarang ya. Selamat ulang tahun ya. Yang keberapa? Ke-27 kebetulan. Lu kok kayak 28? Ini beda setahun. Keren. Lucu terus. Ya kita kesini ya. Kita tinggal sini ya. Wah, Nah, sekarang ini kita kayak- sekat-sekat kalau gini. Soalnya ini agak lebih serius nih. Oh, ini kayak di warnet nih. Bener. Ini bapak-bapak dan ibu-ibu serius. Halo ini. semuanya. Halo. Ada yel-yel juga nggak kayak situ? Nggak ada ya? Aduh. Kira ada yel-yel juga. Diwakilin sama mereka ya. Udah diwakili. Oh, udah dipakai sama mereka. Kenapa dipakai sekat-sekat di sini? Ini soalnya divisinya agak lebih serius. Oh, gitu. Nggak berhubungan sama Teran langsung. Ini finance, HRD sama legal. Jadi mereka ada banyak arsip-arsip Oke. gitu kan. Terus memang tempat duduknya harus dedicated. Finance juga di sini. Finance di sini. Itu ibu finance yang belakang. Yang paling ujung. Iya, ibu finance. Kelihatan memang kalau ibu finance tuh agak tenang, orangnya anteng gitu. Masya Allah. Ini ada yang ulang tahun nggak di sini? Nggak ada ya. Kirain ada yang ulang tahun. Oh, dikirimin bunga juga kali. Makasih ya, selamat kerja. Nah, ini bagian sebelah sininya. Nah, ini HRD. Ini HRD. Iya, HRD. Oke. Ini ibu HRD yang ini. Oh, Ibu HRD. Kalau ada ini karyawan masih menerima lagi nggak yang baru? Masih bisa ya? Bukan saya. Ini. Nah, ini asisten saya. Iya, asisten saya dia. Dia kayaknya udah bosan di tempat saya, katanya gajinya kecil. Oh, begitu. Dia pengen lebih kecil katanya. Kita lihat ini ada basket nih. Mau kerja ya? Kalau ini peninggalan dari yang punya kantor sebelumnya, jadi Oh. tapi kita nggak bisa pakai soalnya setiap kali kita ini yang Berisik di protes. bawah. Iya. Iya, benar. Ini area gudang ini sebenarnya. Di dalam sini ada gudang. Ini Filing ya. ya locker setiap divisi. Kalau nggak salah ada pintu ya di sini. Ya ada pintu. Di mana ya? Ini bawah ada Kamu kunci. flase gitu? Sini Oh, oke. ditarik. Bukanya gimana? Oh, lucu ya. Be. Oh. Pakai kunci. Ya ketahuan dong kuncinya di situ. Oh ya dipindah ya. Gitu. Oh. Iya. Keren. Buat apa ini pintunya? Buat gudang. Oh, gudang. Barang-barang endorse biasanya Om. Kok ada kulkas? Iya itu dari kantor lain belum kita pasang. Kamu mau buat Mantap Academy? Aku udah keburu beli. Ya, kamu bazir berarti. Ya. Tolong nih kayaknya nggak ada kulkas ya. Pindahin aja ke sana deh. Keren ya, dibikin kayak kamuflase gitu. Wow. Mantap. Kayaknya kalau buat nelpon lebih enak di sini deh. Iya. Udah nggak ketahuan daripada yang di kaca. Tinggal dikuncinnya dari luar. Oke, sekarang kita ke sini lagi. Ini ada Biasanya ruang-ruang meeting. Oh, ini ruang meeting. Ini toilet ya? Enggak, ini ruang server. Oh, ruang server. Iya. Nah, ini ruang meetingnya guys. Keren ruang meetingnya. Nyambung sana ya? Enggak nyambung. Sendiri-sendiri. Ini ada ruang meeting ada 2 apa 3 tuh? Ada tiga. Ada 3. Oh, iya keren lah. Bikin begini bagus sih. Cakep. Kalau yang itu apa? Ruangan lo? Ruangan lo mana? Ruang meeting kecil aja. Oh, ruangan gue yang itu, Om Andre. Oh. Sebenarnya itu bisa dibilang enggak ruangan sih, lihat aja deh sendiri deh. Ini ruang meeting, ini juga ruang meeting tapi yang lebih kecil. Ah, ini yang paling gede ya? Iya, sebenarnya ini lebih ke ruang serbaguna ya. Ini kita masuk dalam, masuk deh, Mas.
Ini lewat Di ujung sini. gitu, gitu. Silakan. Lebih ke ruang Ini serbaguna sih. ruang bos nih, ruang bos Iya. sendiri nih. Nggak, tapi nggak punya privasi, semua bisa masuk. Coba kita lihat. Nah, Yes. Wih keren, asik banget. nih. biasanya kita main FIFA 2 lawan 2 di sini. FIFA. Jadi ada musik, ada anak muda banget ini sih. Keren semua. Soalnya aku main ini, Om Andre. Aku Oh, main piano juga? Aku main piano. Jago banget. Masa? Jago Coba, banget. coba. Tes dong dikit dong, dikit. Dia Disuruh jadi coba-coba. dulu aku sama dia belajar main piano bareng. Ah. Terus karena dia terlalu jago, Lu gak bisa jadinya ngejar? aku pindah drum. Oh, Gitu. Jadinya lu ngedrum. Supaya bisa bareng-bareng mainnya. Iya, Kalau iya, enggak, iya, udah dia terus gitu. Tapi main drum akhirnya? Sekarang main drum. Main drum? Iya. Kita bisa bikin band sih. Boleh, coba dong kan. Keren juga dia. Coba langsung. Dia dulu di ITB, ketua ITB Jazz-nya. Oh. Jazz ITB ketua. Kalau udah main jazz sih udahlah Iya. jaminan mutu lah, udah mantep lah. Mau lagu apa nih? Agus tinggi gak sih? Jangan ntar disomasi, jangan. Asik. Wih di. Lagu jazz apa ya? Lili na 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 na. Stevie Wonder tuh. Oh, Stevie Wonder Lately. Atau atau Isn't She Lovely? asik. Keren. Emang basicnya main jazz berarti lo? dulu klasik aku sama dia. Dulu klasik. Klasik. Terus karena kita kan pengen main di gereja kan. Oh Di iya gereja iya. kan bukan klasik tapi Iya. Nggak, sebenarnya lebih nyadar kita nggak bakat klasik sih. nggak bacain not. Bosen. Justru susah tuh kalau baca not gitu main tuh ya. Iya. Iya kan lebih enak otodidak gak sih? Iya. Iya kan? Benar, Tapi main chord. iya main chord gitu. Jadi lebih main ke Tapi feeling. kalau klasik buat otak sih awalnya. Iya. Kayak buat seimbangin otak kiri Gue kanan. tuh sebetulnya dulu pengen banget cita-cita punya anak jago main piano, cuman nggak kesampaian. Anak gue tuh mainnya gitar, drum, sama bass. Yang cewek tadinya pengennya main piano, sekarang malah main bass dia, Lova. Oh, kita bisa punya ini kok. Kita bisa jadi anak. Jadi anak angkat. Kirain tadi anak berikutnya. Iya bisa jadi ya. Bisa jadi. Yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Ya. Aduh, asik-asik nih. Ini apa bersek. Jadi kalau di sini tuh Bang Ian CEO-nya, aku komisaris. Oh gitu. Tapi di Mantap Akademi. Mantap Akademi yang bimbel balik. Kamu yang jadi komisaris? CEO. CEO-nya? Dia komisarisnya. Ya komisaris. Jadi biasanya kalau day to day-nya aku di sana. Oh di sana. Bagian di sini. Jadi aku jarang kesini juga. Episode berikutnya guys. Oh jadi bagi dua, yang satu di sana, Iya. Jarum di sana, Kalau di Jihan di sana sini. itu Jihan di gedung sini. sendiri, ruko. Ruko. Jadi lantainya banyak. Lantainya banyak. Kita main kapan-kapan deh ke sana deh. Yoi. Kita cari waktu main ke sana. Karena kita ke situ nih. Ini Ya. buat ruang sana, ruang tamu kayak di sini ya. Iya biasanya tamu-tamu ditaruh sini sih. Om. Iya. Yuk. Ih, asik nih duduk sini ah. Lucu nih. Wah, udah kayak di Bali ya. Kayak di Bali. Di sini. Gini gue mau nanya nih, lu kan sekeluarga tuh pinter semua gitu. Waduh. Jerome, Jahian gitu. Emang bokap dulu ngajarinnya gimana sih sampai mereka kayak proud banget sama kalian gitu. Mereka tuh cara ngedidik anaknya gimana kan buat parenting kan Parenting. buat gue juga bisa jadi Panggil mama aja kali. boleh kalau Kita mau jadi pertama perwakilan masuk dulu, kita kamera jadi nggak? perwakilan. Perwakilan mama. Jadi perwakilan. Kalau kita rasain lah ya. Iya. Kalau yang kita rasain sih Om Andre, kayak Pak Mama itu di awal tuh udah sepakat. Jadi siapa yang di rumah, siapa yang di luar rumah. Gitu. Jadi siapa yang kerja keluar, siapa yang di rumah. Karena dulu waktu mereka menikah, sebenarnya mamaku itu kerjaannya bagus. Oke. Om Andre. Dulu mamaku tuh sempat bahkan sampai jadi kepala sekolah. Oh. Gitu. Tapi karena mereka udah sepakat, jadi memang mama dedicated untuk jadi ibu rumah tangga. Dan mama menghormati juga keputusan itu ya bahwa Betul. pengennya Iya. di rumah aja gitu. Jadi semenjak abangnya lahir, mama udah berhenti kerja. Oh, full time oke. dedicated Jadi mother. housewife betul-betul ya. Iya, tapi karena itu jadinya dia benar-benar invested ke ngajarin anaknya. Bahkan sampai adikku yang paling kecil udah beda 11 tahun sama aku. Padahal kan sebenarnya bisa nyuruh aku sama Jerome kan buat ngajarin, tapi dia masih Keren. Berapa bersaudara sih? kita bertiga. Bertiga, yang paling kecil? Aku 96, Jerome 98, yang paling kecil 2007. 2000 tuh. Oh, ternyata ada lagi. Iya. Sekarang lagi di Cina. Cewek?
Cowok juga. Oh, cowok semua. Lagi kuliah di China. Gen papa tuh kuat banget berarti cowoknya. Iya kali. Pasti keluarga papa tuh banyak cowok deh. Biasanya gitu kayaknya. Iya, bener banyak. Pasti begitu tuh. Terus ngajarin, maksudnya belajarnya gimana? Kalau kita kan biasanya standar kayak ngajarin anak ya udah gitu aja kan ya. Tapi kalian tuh berdua punya sesuatu yang menurut gua berbeda dengan yang lain-lain, ada plusnya gitu. Mungkin karena mama guru juga kali ya. Karena mungkin mama guru kali ya. Mama guru jadi kita tuh diajarinnya pakai berprogram juga. Tapi kalau aku lihat sih kayak mungkin yang paling penting ya itu adalah memotivasi anak sih. Jadi kalau anak nggak bisa nggak langsung dimarahin, tapi kayak karena dulu aku sempat gak suka matematika. Dulu sempat gak suka matematika, tapi mamaku lihat aku tuh suka challenge, aku suka mecahin puzzle gitu. Terus mamaku bilang kayak coba kamu lihat matematika sebagai puzzle aja gitu. Kalau kamu nggak bisa cara satu, coba cara lain. Terus akhirnya aku melihat matematika jadi seru gitu. Iya. Jadi kayak gitu sih. Karena kadang-kadang orang tua apa ya, mungkin langsung dimarahin, jadi anaknya juga nggak enjoy belajar dan sebagainya. Mungkin gitu sih. Iya. Aku lihat. Makanya akhirnya anak-anaknya jadi ngerti matematika gitu dan segala macam. Terus misalnya aku lagi jelek, dapat nilai jelek, mereka bilang kayak kamu udah maksimal belum? Kalau kamu kalau belum maksimal, ya harusnya bisa diperbaiki kan nilainya gitu. Potensi gue tuh lebih dari ini gitu. Iya. Pun sebaliknya. Oh gitu. Jadi salah satu yang papaku ngomong itu adalah kalau kita udah dapat nilai 80, tetap ditanya kayak gitu. Tapi ini kamu udah maksimal belum? Kalau kamu belum maksimal, kamu jangan seneng sama, artinya kamu nggak belajarnya segitu. Iya. Apalagi kamu belajar gitu. Soalnya kan supaya kita nggak membanding-bandingkan. Iya. Soalnya kadang-kadang kita ngebandingin. Mama papa kompak kok. Kompak banget. Kompak banget ya. Kompak sih. Asik ya punya parents kayak gitu ya. Kompak. Kompak banget ya. Dua-duanya pinter, makanya jadi anak-anaknya ikut pinter semua. Tapi yang aku sebenarnya salut dari mereka berdua adalah opa-oma atau kayak mereka nggak dibesarkan dari orang tua yang harmonis yang jadi kayak mereka memutus rantai itu gitu. Kan kadang-kadang dikhawatirkan itu menurun ya kan. Tapi ternyata berhasil diputus. Dan papa jadi orang yang sangat sweet banget kalau dilihat ya. Ya dia caring sama keluarganya, sama anaknya, Masya Allah. Ya. Dan mama juga gitu ya. Enaknya tuh gitu. Papa sebagai pemimpin keluarga, mama menurut dan ngikutin support gitu, dan saling support gitu. Asik banget sih kayak gitu. Ya boleh kasih tips dong buat anak-anak nih supaya mau belajar yang paling simple. Anak-anak sekarang kan dunianya udah gadget ya, sosial media udah di mana-mana. Bahkan kadang-kadang kita tuh jadi orang tua bukannya nggak mau ngajarin, mereka kadang-kadang udah lebih tahu duluan loh daripada kita. Karena mereka dengan mudahnya mengakses apapun yang mereka mau tahu gitu kan. Benar-benar. Nah, tipsnya apa nih, Rom? dengan keadaan seperti sekarang ini? Tipsnya menurut aku kalau misalnya kan mereka belajar dari mana aja sekarang. Misalkan belajar itu nggak harus dari sekolah, nggak harus dari mana. Cuma yang harus di notes adalah dengan kita punya ilmu atau skill tertentu, kita bisa mengubah nasib. Gitu. Oke. Ya maksudnya aku sendiri sudah buktiin gitu. Kalau dulu aku nggak belajar ngedit, nggak belajar matematika, kan aku juga nggak bisa ngajarin orang. Betul. Sedangkan kalau aku punya skill matematikanya, aku misalnya nggak jadi YouTuber pun, aku bisa jadi guru, aku bisa bikin lesehan sendiri. Yang sekarang aku udah bikin gitu. Tapi kita bisa bikin sesuatu usaha karena skillnya itu kan. Skillnya itu, dan itu bisa mengubah nasib. Kayak Om Andre mungkin kuliahnya akuntansi, tapi punya skill ngelucunya itu. Itu kan skill. Entertain ya. Entertain itu skill. Skill nyanyi juga. Skill nyanyi. Bener. Maksudnya semakin banyak skill yang kita punya, semakin banyak peluang yang kita untuk dapetin mengubah Skill set nasib. building. skill set building. Ada tambahan Jehan mungkin? Mungkin aku melihatnya adalah kadang-kadang kita tuh mikir belajar itu buat ulangan. Iya, Belajar buat ujian. Padahal sebenarnya ujian yang sesungguhnya itu adalah ketika kamu udah selesai belajarnya. Iya, Gitu. setuju. Assessment itu adalah ketika nanti terjun ke dunia kerja, Ke terjun sosial masyarakat betul, segala macem ya. Waktu udah nggak di dalam organisasi, kita kadang mikir kayak belajar itu cuma buat waktu kita masih di sekolah. Iya. Padahal setelah di sekolah baru habis itu kita dipertemukan sama semua orang, baru kelihatan bahwa kita tuh nggak sejago yang lain dan lain-lain. Jadi Iya. ya itulah. Iya, karena kalau orang coba ngejar nilai, tapi nggak punya skill sebenarnya itu yang kacau. Ternyata orang tuh bisa survive bukan dari teori atau nilai, ternyata dia harus mampu mempunyai skillnya itu ya. Benar. Kadang-kadang skillnya itu yang jadi bikin dia survive loh. Bener banget. Sebenarnya kan tujuan belajar tuh buat dapet skill. Buat dapet skill. Bukan buat dapet nilai. Nilai itu sebenarnya cuma refleksi dari seberapa kamu udah Iya. bisa. Iya. Nah ini konsep ini tuh aku baru bener-bener sadar pas aku di Jepang. Dulu di sekolah kan kalau ada orang nyontek gitu-gitu kan, ya bisa masuk PTN yang bagus. Tapi pas aku di Jepang, di sekolah bahasa Jepang, ada temanku yang suka nyontek gitu kan. Yang sebenarnya dia nilainya bagus tapi dia nggak bisa bahasa Jepangnya. Akhirnya pas
kuliah dalam bahasa Jepang, dia nggak ngerti. Oke. Tapi nilainya bagus. Nilainya bagus. Nilai Iya, bahasa Jepang yang awalnya di sekolah. Iya. Tapi kan pas dia harus pakai bahasa Jepangnya, Jadi skill. jadi skill yang ya harus dipakai jadi nggak bisa. Nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong. Iya. Ketika skill itu dibutuhkan. Iya. Tapi lo pernah nyontek nggak sih? Aku nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Oh ya? Nggak pernah. Keren. Yoi. Jahian nggak pernah juga? Nggak pernah. Nah itu Kok didikan bisa papa, sih? didikan papa. Oh gitu? Papa Karena selalu menurut ngecek terus. ngecek terus. Karena kalau udah once lu nyontek itu namanya cheating ya? Nggak boleh ya? Iya, tapi kalau aku, kalau aku nih, aku misalkan lagi ulangan, ada dong ngeliat-ngeliat orang lain. Tapi aku bisa ngeliat tuh buat bandingin jawaban. Aku bisa buat bandingin jawaban terus kayak, oh dia salah gitu. Oh gitu. Jadi aku ngeliat jawaban orang lain pun, aku nggak langsung kayak, oh kayaknya yang ini bener. Tapi aku bisa ngecek lagi, oh dia yang salah gitu. Biasanya gitu. Biasanya dulu. Pede dulu. Keren. Ya udah nih banyak nih hari ini yang kita dapetin ya. Selain tips dari Jahian dan juga Jerome, kita udah keliling-keliling nyaksikan kantornya ya. Saya dapat makanan lagi. Aduh, Masya Allah hari ini. Makasih ya buat waktunya Jahian dan udah juga Jerome. mampir. Nanti next kita mampir ke Mantap Academy. Mantun Academy ya. Oke, sampai ketemu lagi. Bye-bye. Bye.